apapun bentuk daripada semua yang ketika saat di dunia kita bangga-banggakan, ternyata di situ la yanfa'u wa la yadurru. Semua tidak akan pernah ada guna dan manfaatnya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Jikalau suatu perkara yang mengejutkan itu datang, maka disitulah semua manusia akan sadar bahwasanya berjumpa terhadap Tuhan itulah anugerah yang termulia. Sebab anugerah selain daripada itu sudah tidak kau butuhkan kembali. Berkenaan dengan anugerah itu, maka proses dalam diri kita untuk sampai di situ hari ini tanggal 1 Ramadan atau 1 Maret Allah mentakdirkan munculnya satu petunjuk yang dikemas di dalam sebuah kitab yang berjudul At-Thariqus Sirri lil Ma'rifah, jalan rahasia menuju makrifat. Mu'alif di sini saya sendiri, dan kitab ini untuk bisa dijadikan sebagai salah satu sebagai pedoman bagaimana cara Anda ketika suluk dengan mudah wusul kepada Allah. Wa hadzal kitab yasrahu tariqal khasi lisuluki ila liqa'illahi ta'ala. Dan kitab ini tidak ada maksud untuk menyudutkan satu golongan atau dengan golongan lain. Dalam kitab ini hanyalah ingin mengajak umat manusia untuk menjadikan imannya menjadi ihsan, untuk memperbaiki akhlak, khususnya akhlak ilahiyah, akhlak hati kita terhadap Allah di saat jasmaniyah kita itu melaksanakan dua macam ibadah, baik mahdoh ataupun ghairu mahdoh, baik murni maupun tidak murni. Dan juga di dalam kitab ini sebagai kata pengantar adalah mengharapkan hati umat manusia dari unsur agama apapun sadar diri bahwasanya anugerah yang termulia di atas yang mulia hanyalah pertemuanmu terhadap hidup yang ada pada dirimu. Sebab ingat, wafil makhluqati ai mukawwanati, di dalam setiap diri makhluk siapapun dan apapun, syai'un utawi ono sesuatu, khafiyun ai sirul asror, ada sesuatu yang paling rahasia, sehingga dengan adanya sesuatu di balik diri kita semua sebagai manusia yang kita anggap rahasia, itulah akhirnya seakan-akan yang bisa mendengar itu kita, bisa melihat, bisa berbicara, bisa bergerak, apapun bentuknya
semata-mata bersumber dari Dia. Kita masih mengatakan Dia karena kita belum tahu, belum ketemu terhadap siapa di balik layar perilaku kita semuanya ini. Wahua utawi syek iku wujudullahi, wujud Allah al-hakiki kang sejati. Dialah betul-betul wujudnya Allah yang sejati. Lewat kitab panduan ini mendidik ruhaniah kita untuk bisa bertemu terhadap syekh, sesuatu yang rahasia tadi yang kami sebut sebagai wujud Allah di dalam diri kita masing-masing atau di luar diri kita masing-masing. Sebagai muqaddimah wasadirum minal ma'hadi Miftahul Ulum Jaya Baru, kitab ini dikeluarkan di tahun 2025 ini satu dunia hanya dari Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru. Dan ini bisa dipelajari atau diterima oleh khayalat baik syariah maupun thariqah. Cuman aja mohon maaf jenengan saya tanya, tulisannya Arab kurang cilik nopo? Hah? Perasaan kula niki wis gede. Masalahnya nggawa kaca. Enggak kacamata. Berarti sampean kudu gawe kacamata. Ngoten lho maksude. Nggih mohon maaf ya. Aku juga tidak berjanji, tapi ada rencana kami untuk membesarkan 4 kali lipat. Biar wong dodol kacamata mboten payu. Jujur Bapak Ibu, dari kontribusi jenengan dengan adanya membeli ini, kami tasarufkan ke pondok, ya, ketasarufkan ke pondok. Mohon maaf, jenengan jangan melihat harga, tapi lihatlah ilmu, lihatlah ilmu. Lihatlah ilmunya, walaupun kecil-kecil berarti maksudnya aku harus beli kaca mata. Sakno sing dodol kacamata nek ra payu nih. Semua nggak ada yang salah. Semua nggak ada yang salah. Kalau bahasa Indonesianya sudah cukup. Cukup besar, cukup ya. Oke. Tapi umur sampean rata-rata di atas 40 loh Pak. Iya. Walaupun besar, kalau jenengan kena plus, gitu, tulisannya gandeng-gandeng, lah ngeten nggih. Berarti tetap harus beli kaca mata. Gak jauh, saya juga begitu. Walaupun bahasa Indonesia sudah besar, kalau nggak pakai kacamata, susah aku baca. Makanya kadang-kadang pas ngaji kok kacamata nih carry HP ku tak gendek ngenten. Nggih, ngapunten. Di dalam kata pengantar ini kami tidak mengharapkan apapun, hanya satu, khususnya yang bermukim. Ora usah mikir opo sing persoalan di rumah, ora usah dipikir. Bah di rumah iku mbadok, bah gak mbadok ojo dipikir. Salahnya kayak elok pisan. Jenengan, aku yakin setiap diri panjenengan punya persoalan di rumah tangga ada. Tolong kami mohon, yang punya persoalan itu jenengan sisihno dhisik, sampean nggirno dhisik.
persoalan itu tidak hanya perkara-perkara nggak enak. Perkara enak pun itu akan jadi persoalan manakala masih sampai bawa sampah ke pondok. Apa persoalan yang enak? Jenengan di rumah lo dihormati orang sebab kealiman jenengan. Jenengan di rumah lo dihormati orang sebab kedermawaan jenengan, karena jenengan ini bisa dermawan karena ada yang diberikan. Tinggalan rasa sugihmu, tinggalkanlah rasa kaya diri, tinggalan rasa ngalimmu, tinggalkanlah rasa kita dihormati orang dikarenakan kealiman kita. Sebab ilmu apa nanti yang disampaikan oleh Allah tidak akan pernah bisa masuk di dalam telengi hatimu tatkala di dalam telengi hatimu itu ada tutup hijab yang berupa rasa-rasa tadi. Satu. Nomor dua, urusan apapun yang ada kaitannya dengan kebutuhan apa di pondok yang meliputi termasuk buka sahur, ora usah dipikir. Ono ya dipangan, gak ono ya merongos. Ngoten mawon, ora usah dipikir teman-teman. Saya kira Gusti Allah tidak membiarkan seperti itu sampai merongos ya ora. Dah, gak usah dipikir. Wis ono sing mikir dewe, kita nggak usah ikut. Cukup fokus di dalam pengajian dan pengamalannya nanti. Kami nanti hanya membaiat 1 kali aja Pak, tidak sampai 2 kali 3 kali, betul. Selama kami belum selesai menulis kitabnya, kami pun tidak berhenti. Ini rencana kami akan mencetak lagi karena permintaan di luar kota itu lebih banyak daripada di dalam sini. Nanti kami akan berhubungan langsung terhadap pihak pencetak untuk memperbanyak lagi sesuai perhitungan nanti teman-teman pengurus enaknya berapa. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah niat dari rumah atau di luar kota, di luar pulau dengan tulus ikhlas menghadap, belajar, mendekat dan bertemu Allah, maka sayukjanya tutup ning ati sampean sisihno. Apa yang menjadi jenengan pikiran? Meninggalkan istri di rumah? Apakah istriku ning omah nanti gak ngene gak ngono? Ora usah kok pikir. Dene mulih kok istri gak ono, iku geblake embing, iku ujiamu. Senengo kuwi bebanmu iku dilongi Gusti. Lho ngoten mawon. Gak kurang wong wedok-wedok sing siap jenengan nikahi. Lapo pusing-pusing ditoto gak kenek. Lah ya wis. Nggih nek sapi ditoto gak kenek dicancang. Kalau gak gitu dibawa ke jagal. Wong doke menungso wong menungso mboten saged dikandani rek kenek ya wis. Kula mboten murui memisahkan diri mboten. Kalau nek wis karepe kate lapo, bila perlu diajak sekalian ngaji sekalian monggo. Wis ora usah sampean pikir, intine sampean tenang no ati sampean. Terakhir, maksud dan tujuan kata pengantar untuk masuk di dalam bab pertama nanti, jenengan yang ngaji di sini sing gak siap gendeng mulya. Wis, mboten mawon. Artinya apa? Ati sampean nek gak siap gendeng nang Allah, percuma. Sebab tatkala ilmu ini betul-betul kita amalkan,
Anda nanti hati akan semakin jauh cintanya terhadap selain Allah, yang kami sebut sebagai kesenangan kehidupan dunia, walaupun jasmania sampean ini tiap hari tiap saat berinteraksi terhadap selain Allah. Ruhania sampean nanti akan semakin meninggalkan rasa tresno, rasa iman, rasa seneng terhadap selain Allah, karena Anda semakin mendekat kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wong sing wis beto wasilah, hubungan langsung pada Allah dan melakukan tindakan pacaran kepada Allah, mongko wong iku bakal mesti ninggalno kesenangane sakliyane Gusti Allah. Iki lho sing tak maksud. Sedikit demi sedikit cinta hatimu terhadap selain Allah akan Allah kikis, akan Allah hilangkan dari hati kamu sekalian. Jadi inti maksud daripada kitab ini adalah menjadikan hatimu berakhlak kepada Allah. Kalau hati sudah berakhlak terhadap Allah dengan memakai akhlak ilahiyah, maka secara otomatis jasadmu berakhlak bertambah bagus seiring berjalannya mengikuti akhlak batiniah. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Dohirmu akan apik di mata Allah jikalau batinmu itu juga bagus, sebab muncule laku dohir bagus terhadap Allah karena bersumber dari keadaan yang bagus hatimu. Kebalikannya, olone laku dohir diri kita terhadap Allah iku ditentukan oleh keadaan olone ati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gak isok niku diputer-puter mboten saged. Niki pun nas, pun sunatullah, ketetapan Allah. Jikalau kau makan pisang yo rasa pisang, jikalau kau makan watu yo rasa. Pilih endi sampean? Oke, tak turuti nih, pilih pisang. Untung ya memang pisang kok watu, waduh. Wis sampean ndelok tok ae. Gue nek mari. Kak tak entekno. Pun. Bismillah. Itu sebagai kata pengantar mawon. Ada beberapa bab dalam kitab ini meliputi sampai 4 bab. Kitab awal edisi pertama sudah muncul, habis itu nanti ada edisi yang kedua. Dalam hal materi berbeda nanti, tapi kalau yang dibesarkan nanti itu masih edisi pertama. Edisi yang kedua nanti dengan materi yang berbeda, yang lebih hatimu nanti membahas lebih banyak di dalam ke dalam. Jikalau kitab akhir sudah launching, berarti tanda saya harus berhenti untuk menulis. Ini sementara masih kitab awal edisi pertama. Sampai kapan? Misalnya jenengan tanggul, wong kula mertamu raisok, ora tau ditemoni. Ya wis gak apa-apa, sepurane sing akeh. Kok umpama ngertos kaya apa jenengan pasti akan memaklumi. Di dalam bab pertama ini, edisi pertama di dalam kitab awal,
meliputi beberapa judul sampai 10 judul materi. Bab 2 sampai 9 materi, bab yang ketiga sampai 8 ditutup bab keempat sampai 4. Nek dihitung 9 tambah 9 berarti 18 nih. Ditambah 8 berarti 26. 26 ditambah 4 30. Pertanyaan nih, Ramadan ini sampai 30 dino ngajine. Jawabannya embo. Ya wis mlaku mawon, ngoten lho. Mlaku mawon. Karena kami pun tidak mempunyai hak tentang ilmu itu. Saya hanya dijadikan Allah sebagai alat, lesani Allah, kalami Allah untuk didengar oleh seluruh umat. Bagi saya, Anda nanti percaya atau tidak, faham atau tidak, siji tak peringatno iku dudu urusanku. Beres ben. Bon. Kita masuk pada bab pertama, yaitu mengapa kita harus bertauhid. Sing ora iso maca Arabe sebab kecilian yo enak langsung ketrike mawon, ora kakean dan gawelis. Dalam bab masalah mengapa kita harus bertauhid ini ada beberapa ayat sebagai alasan yang Allah sampaikan terhadap kita. Kita sebagai manusia di dunia ini Allah ciptakan ada dua unsur. Pertama dari unsur jasmani, kedua dari unsur rohani. Ini termasuk mestine ayat itu tak tulis pisan ning kene ya. Quran ini lho. Karepku jenengan cek cerdas, gelem buka Quran, ngoten lho. Wong kula kudu buka Quran kok sampean gak gelem terus piye? Ketahuilah wahai manusia bahwa kita asalnya tidak ada. Adanya karena diadakan oleh yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang tadi saya katakan itulah rahasia di dalam diri Anda. Siapa sih di belakang saya? Siapa sih yang berperan di balik kami semuanya? Itulah maksudnya. Jenengan wajib untuk bertemu itu. Jikalau kita masih belum tahu wujudnya Allah di balik kita, itu disebut kita itu rohaniah meripate ati iku meripat si isih wonten tutup, masih ada tutupnya. Ingat, jasad ini Pak, Allah letakkan yang namanya meripat, mata ini ainul basyariyah untuk melihat sesama makhluk. Al-kaunu minal mukawwanat, ini fungsinya mata dohir. Yang kedua, ruhaniyah kita. Ada juga mata yang disebut ainul basirah, yang fungsinya itu untuk melihat wujudnya Allah di dalam diri kita masing-masing. Bahkan ini dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, salah satu makolanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, tahu siapa di balikku ini, sehingga aku bisa berkata, aku bisa melihat,
aku bisa mendengar, aku bisa berjalan, dan lain sebagainya. Wajib fikuli muslimin wal muslimah, atau fikuli nasi, wajib dia sebelum meninggal dia harus bertemu terlebih dulu terhadap Tuhannya. Wajib. Wajib ini wajib ngain, wajib yang dibebankan pada dirinya sendiri. Kalau ngomong fardu ya fardu ngain. Jikalau bagi saya ini saya wajibkan bagi saya, tapi dirimu tidak kau wajibkan, itu bukan urusanku. Ini loh maksudnya. Bukan urusan saya. Jikalau Anda tidak mewajibkan Anda, diri Anda sendiri. Istilah bahasa sederhana, saya bertemu siapapun secara fisik, wajib hatiku bertemu Allahnya. Urusan orang lain tidak wajib untuk bertemu Allahnya, bertemu makhluknya, itu bukan urusanku. Fardu wajib dikembalikan pada diri kita masing-masing. Sekarang saya kembalikan pada jenengan. Sudahkah persoalan ini jenengan wajibkan pada diri Anda sendiri? Jikalau dalam hatimu ada himmah, kerso sing gede untuk betul-betul mengetahui dan mengenal sejatinya diri, maka mesti jenengan memakai hukum fardu ain atau wajib ain terhadap diri jenengan. Sebab dikarenakan kau wajibkan fardu, kau fardukan sendiri pada dirimu, itulah sebagai berangkat awal Anda itu memikirkan terkait hal itu di atas beberapa masalah. Artinya masalah selain bertemu kepada Allah itu tidak nomor satu, tapi nomor belakang. Piturut surat Al-Mu'minun ayat 12, Allah menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani diciptakan dari saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saripati tanah. Prosesnya bagaimana? Disebut saripati. Makanan yang dimakan oleh bopok, orang tua kita, yang tumbuh dari, mohon maaf, bumi ini, gak semata-mata wong tua nyakoti prongkalan, gak, boten, niku namung kinayah. Disebut saripati, sulalatam mintin, sulalatim mintin, itu adalah enzim atau protein yang kita makan seperti gedang ini akan menjadikan yang namanya nutfah. Tahu nutfah? Mani, setetes air hina. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang. Apa terus sih? Yang ini kena itu bagian nih, dipaksa-paksa ya ora iso. Padahal kau tercipta dari setetes air mengapa dikatakan hina, menjijikkan, koyo umbel. Itu saripati, min sulalatin tin, mintin iku. Walaupun kau memandang itu jijik, dirimu lo dari perkara iku. Wes, itu maksudnya mintin, ya. Yang kedua, sulbi wat taraib, sulbinya. Mintin dalam ayat lain dikatakan at-taraib,
tanah liat. Sulbi iki nek wong Jawa iga wekas. Ngerti iga wekas? Iga wekas iku umume wong Jawa identik dengan jodoh. Lah ngoten nggih. Garwa sigare nyawa. Padahal yang dimaksud sulbi adalah sel yang terkandung di dalam nutfah, air yang menjijikkan. Makanya disebut sebagai, ulama ahli tasawuf mengatakan as-sulbi itu adalah Nur Muhammad, wiji yang terjadi di dalam hidup. Artinya sel yang ada di dalam nutfah itulah yang nantinya kita sebut sebagai ar-ruh. Itulah yang di dalam kitab Ihya Syekh Imam Ghazali mengatakan segumpal daging. Jikalau itu bagus, baguslah semua. Jikalau itu rusak, rusaklah semua. Aslinya ini hadis Rasulullah, tapi dinukil di dalam kitab Ihya. Ngenae rono nguyuh crut. Ini crut. Ya. Kucing itu tadi. Cat. Loh, dua unsur inilah Pak Bu yang menjadikan kita makhluk itu disebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Artinya ada jasmani, ada rohani. Rohani kita dibekali oleh akal, dibekali oleh nafsu. Makhluk lain nggak ada, hanya manusia dibekali rohaniyah, akal dan nafsu. Makhluk lain contoh hewan hanya dibekali nafsu. Malaikat hanya dibekali akal. Malaikat sudah wajar nek ana wong wedok ayu gak seneng biasa sebabe malaikat. Jenengan nek umpama ana wong wedok ayu liwat gak seneng, berarti jenengan mungkin anak putune malaikat. Wis ngoten mawon. Sampak tuwa ora gelem rabi. Alasane mau macem-macem padahal asine gak gelem. Moh anak putune malaikat. Dikei dhuwit ya moh gak doyan, diduki mangan ya gak doyan. Beda ambek sebalike, nafsu beda lagi. Nah, kita manusia itu dihadapkan dua hal perilaku, baik secara jasmani maupun rohani. Pertanyaannya, jasmani jenengan mampukah untuk mengikuti pola perbuatan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti malaikat dan ataukah seperti hayawan? Jasmani. Jasmani ini Allah didik di dalam agama yang disebut agama apapun mesti ono didikan tentang ilmu kulit, ilmu tohir, ilmu jasmani. Bagaimana sekiranya jasmani itu condong terhadap akal, tidak condong terhadap nafsu. Agama Islam terkenal dengan ilmu syariah. Ini khusus bahas perilaku jasmani. Tapi saya sayangkan banyak di antara umat Islam sajalah, bahkan seluruh umat manusia sibuk mencari ilmu tentang jasmani, bahkan lupa, atau entah itu memang etok-etok lupa, urusan pendidikan rohani dia tidak indahkan. Ingat, jasmani Allah didik dengan ilmu syariah, rohani Allah didik dengan ilmu hakikat.
Kedua-duanya sama dalam rangka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Jikalau Anda betul-betul bisa seperti ayat ini, catatannya cuma satu, wadzalika dinul qayyimah. Anda harus duduk di agama sing lurus. Maksudnya agama sing lurus, agama yang lurus adalah agama yang mendidik pengajaran ilmu tentang dinut tauhid. Wis iku. Ilmu yang khusus mendidik ruhaniah kita untuk mengesahkan Tuhan. Biar Tuhan di dalam diri kita ini, hati kita tidak banyak, Pak. Nih. Biar enggak banyak sekali dalam hati kita. Anda terima atau tidak terima, jikalau hal itu belum Anda terima, pengetahuan tentang dinut tauhid atau dinul qayyimah, mohon maaf, dengan sangat berat hati kami katakan bahwasanya kita semua itu penyembah berhala. Sing alim ndadekno ilmune dadi Tuhan, sing pinter dan apal Quran ndadekno Qur'ane sebagai itu Tuhan, sing sugih dunyane sing didadekno Tuhan, sing duwe bojo yaiku sing didadekno Tuhan. Wis, afala taqilun, sudahkah kau pikir itu? Sing duwe jabatan, ya jabatane iku sing kok dadekno Tuhan. Jenengan nekak hatine buka tentang isi dalam kitab ini, mesti jawab ini, mana, bagaimana aku dikatakan menyembah jabatan? Tuhanku ya Allah, Tuhanku Allah, Tuhanku Sang Yang Widi. Mengapa? Wis menengo tak duduno ning atimu, ono rasa atimu iman yen jabatan dunia dan lain sebagainya itu bisa manfaati, mesti kau akan beriman padanya. Itulah yang disebut kau telah menyembah berhala. Wah, bingung aku tambah nek ngaji ambek pean. Ora usah bingung, ora usah ngaji. Hanya bocah aku lho gak maksa. Lah sing ana jero kene kok ora sik bingung. Wis ngombe kopi kok sik. Lah iku kono kok. Disediani pengurus kopi enggak? Meneh pengurus kudu gawe kopi sing akeh. Sing marung, lho kok payu kopi iku. Apa maneh kopi ini kopi lanang. Wis. Ngaji gak iso suwe. Loh, sampe ngerti tak kopi lanang? Angel lho Pak, golek kopi lanang ku wangel. Mungkin sakwit mbok ana loro, mbok ana telu ngoten. Embuh, khasiate aku ya gak ngerti aku. Aku nang Malang mesti Gus kopi lanang ngono. Aku nggak paham, asalnya mboten paham. Mbuh maksudnya kopi sing gawe wong lanang apa ya gak ngerti. Oh no tah kopi lanang kopi wedok iki Pak. Nek kopi terenggiling kula paham. Ya sampean ngarani luwak, ya luwak. Jadi kopi dipangan luwak dadi teleki luwak, lah teleki iku sampean pun kembali ke ayat laqad khalaqna lan yekti temen-temen dadekno ingsun, maksudnya anak Allah dadekno al insana ing piro-piro manungsa. Mengapa Allah menjadikan jenengan kalikula sebagai manusia Allah ciptakan? Terus Allah ciptakan min sulalatin mintin, berasal dari saripati
tanah liat. Wis tak unggahne titik sing pemula nek bingung empun diterusno. Karepe Gusti Allah nyiptakake jenengan iku supaya Gusti Allah iku wujude isok sampean deleng secara dohir. Wis mandeka. Tadi di awal kan saya ngomong mripat dohir kanggo ndelok makhluk. Mata dohir basariah untuk bersaksi terhadap makhluk sebagai ciptaane. Ainul basirah mata ruhania sampean khusus buat bersaksi melihat wujudi Allah. Mengapa saya katakan bahwasanya olehnya Allah menciptakan dengan tujuan jenengan iki biar Gusti Allah bisa sampean sawang secara dohir, karena sebelum kalimah kholakna iku muncul kot lam faedah taukid, kot iki menunjukkan makna sumpah, makna yang tidak dibuat-buat. Laqad kholaknal insana, boten laqad kholakallahu. Nanti kalau sudah sampai pada Al-Quranul Qadim jenengan nek gak nangis ojo celuk jenengku. Nah diceluk jeneng sapa? Mbah kura-kura menawi wis. Wis gak usah angel-angel. Kura-kura. Kura-kura kan bisa hidup di laut, bisa hidup di darat, kura-kura. Lho niku asline jeneng kula niku. Sampeyan takok Pak Ebrek. Ning pondok apa jenenge pondoke? Taman Siswa. Pondok pesantren Taman Siswa. Saya itu mendapatkan namanya Mbah Kura-kura. DLP ngono lho. Klongen-ngen. Napa artine kura-kura? Dikum gak teles, dipe gak garing. Jenengan ana jero banyu segara laut ya gak matek, ning daratan ya gak matek. Kura-kura iku ngoten. Wis kholakna ndadekake ingsun. Sekarang ya kan jenengan akan paham tentang masalah wujude Allah dohir tatkala di dalam diri Anda iku bergemuruh ingsun Allah. Orang yang sudah sampai ingsun Allah, prosesnya harus nur makrifat dinyalakan dulu di dalam hati. Ingat, jagate ati lebih luas daripada jagat dunia jasmani iki, Pak. Lebih luas. Tatkala nur makrifat itu sak biji rais beras iki, sak beras upo diletakkan di alam dunia, maka saat itu matahari seakan-akan tidak pernah bersinar. Padangi iku Pak ngalahno padangi sinar matahari. Wis proses Allah menyalakan tentang masalah nur makrifat ini sebab jenengan iki terus menerus dzikir yang dimodali kefahaman ilmu, yaitu dzikir mulai dari jahri sirul asr fana'u dzikri, maka disitulah Allah memunculkan nur makrifat. Anda akan bisa berzikir dengan benar sehingga nur makrifat akan menyala. Terlebih dulu harus dibintek bimbingan teknis seperti pada malam hari ini bulan Ramadan. Urusan nanti berapa hari iku urusan Gusti Allah. Sing penting jenengan tak jaluk ra usah mikir perkara sak liyane Gusti Allah. Ngoten mawon. Eman-eman, Pak. Jenengan setahun namun ketemu sepisan. Pas di bulan sasi Ramadan. Namun ketemu sepisan ngeten iki. Khususnya bagi pemula loh ya. Khususnya bagi pemula. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa ja'alna mongko nuli ndadekake ingsun Allah ing kuwi mang nutfatan berbentuk nutfah. Dadi tin saripati tanah
itu Allah bentuk menjadi nutfah utawa setetes air hina fi qararim makin, di dalam tempat yang Allah reksa. Apa cara bahasane? Rahime seorang wanita. Artine Pak, Nur Muhammad yang dibawa oleh Bopo iku akan ditaruh di dalam rahime seorang ibu. Seorang ibu. Bahasa tetanduran, wiji iku dari seorang suami, terus ibu minangka tanahnya. Kalau tanahnya subur, mesti jadinya tumbuh-tumbuhan iku tapi jikalau tanahnya tandus, maka pohonnya akan tandus. Pohonnya akan jadi tidak baik atau kurang baik. Sing tak maksud rahim itu adalah hati, Bu. Hati seorang ibu dikatakan hati yang subur, manakala hatinya itu millata Ibrahim Hanifah. Disitulah nanti akan memunculkan anak namanya Nabiullah Ismail alaihis salam. Sinten? Siti Hajar. Millata Ibrahim Hanifah, hati yang condong. Rasa yang muncul di dalam hati itu hanya rasa aku Allah dalam hal segi apapun. Aku dikumpuli garwaku sing ngumpuli Gusti. Ning ati ojo diomong ning lisan. Nek sampai ngomong ning lisan gak bahaya ta iki? Pol bahayane. Niku wau contoh, kula wau contoh sing gak oleh. Tetep tak kasih contoh harus ada. Harus dipraktekno. Iku mau nunggu niku lho sing gak oleh. Cukup di dalam hati jenengan. Jadi semua apa yang melayani Anda adalah sesuatu yang ada di dalam diri Anda itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah semuanya itu selesai, proses-proses ini selesai, artinya sudah Allah lakukan. Maka masuklah kita di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Iki laptopnya isok di tutul muncul ayat ngono Pak. Mboten saged ya? Oh ya wis deh ngono. Di situ Allah katakan, roh iki Pak, sebelum berkembang biak, artinya iki bahasa hakikat, sebelum proses menjadi darah, segumpal daging, segumpal apa? Darah daging terus wujud manungso tapi belum sempurna. Itu Allah dawuh dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dalam inti ayat itu Allah dawuh, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim. Setiap diri kita, roh itu Allah ngambil satu perjanjian terhadap kita. Apa perjanjiannya? Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Isinya, betulkah aku Tuhanmu? Hiroh, betulkah kau besok tetap setia padaku, bercinta hanya padaku, beriman hanya padaku dalam segala hal apapun, aspek apapun? Jenengan dawuh qalu, padha jawab sapa pirang-pirang roh, sedaya roh iku jawab syahidna, nggih sendika dawuh, iya saya manut mengikuti apa kata Tuhan, anta rabbi wa ana abduka. Niki prosesnya Pak, prosesnya. Setelah itu wanafakhtu, dalam ayat lain dikatakan wanafakhtu, lalu roh itu ditiupkan terhadap jasmani. Akhirnya berkembang
ringkes kata 9 bulan punjul berapa Bu? 10 atau wis pokok iku aku gak tau meteng masalahnya, ora tau ngitungi, sing ngitungi ku ibu, aku mau ngetengi cok. Lho nggih wong lanang kan ngoten. Ngoten. Muncullah anak dari seorang ibu yang anak itu ingin keluar harus lewat jalan yang benar. Istilah lagi jenengan onok kandungan ini boleh bolongan apa? Miftahul ulum, lawang-lawangi kudu kebuka. Niku wis gak sok dipikir cara akal Pak. Ya apa ya? Wong meteng, orang hamil nek durung wayahe, belum waktunya melahirkan, didendenke ya ora iso metu. Tapi ketika saat sudah jatuh waktunya, diempet-empet gak iso, tetep brodol. Dalam bahasa teori perbidanan, wong wedok iku ana buka siji, buka loro, buka telu, ngoten nggih? Mbuh, wong lanang gak sing ngerti apa buka iku. Nek prasaku biyen buka siji, buka loro iku dulu ya dulu. Sekarang tahu tapi aku juga ngomong. Tak kira bubidane buka rok pisan. Rok itu ngono. Ternyata mboten. Ilmu perbidanan niku wonten istilah ngoten. Masalah mbok kula dulu nggih tukang apa nulungi bayi, nulungi bayi. Mbok kula dulu. Nggih. Nulungi bayi. Didik akae niku sidik akae sondok ngerti ngoten. Tak praktekno bojoku dhewe, tak tulung-tulungi dhewe. Tapi gak sido. Gak jadi. Karena apa? Wonten bubidan yang lebih canggih. Asline kula saged nek gelem sampean tak tulungi. Tapi kula gawe kacamatane kuda. Pun. Bapak Ibu hadirin, Rasulullah dawuh ketika saat itu sudah jatuh waktunya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Baik anaknya umat muslim, Majusi, Nasrani atau agama-agama yang lain, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah ruhaniyah sampean kali kula niki lho Pak Bu, posisinya belum tercampur, belum menyembah, belum bercinta, belum bersukaria, belum menyenangi syahwat dunia, kehidupan kesenangan dunia belum. Makanya beliau itu ketika lahir nggak nggawa apa-apa, nyene gak karep apa-apa, baju yoga ya dah. Wonten tah ada tah anak bayi keluar dari kandungan nggo sepeda motor teko kandung? Nggak ada ya, nggak ada. Cuman satu, apa? Menangis. Ahli filosofi menjelaskan tentang tangisan seorang anak bayi kita dulu, memberikan makna bahwasanya ketika ndelok urusan dunia iki takut tidak amanah janji tadi pada saat itu. Jadi arek pojokan nggih mboten Gus, apa panggile ngambek Pak biyen sing nyambangi aku ndase gundul, sekarang kok ana rambuté. Iku sing pojokan ngomong. Kula biyen disambangi bola balik prasaku bapak gak ono ndase, tapi tiba aku ono donya kok brengose kataku. Allah ya karim. Wis guyon sampai nyekak pegel bokong ini. Allah pun masalahnya pemula wong syariat-syariat gak disertai guyon ngene mulai hae kesuwen. Belum paham ngoten niku. Pun sebetulnya Pak, rohaniah iku sangat khawatir nanti aku iku estu amanah dengan janji ini apa enggak. Iki wis dadi nasi Allah, ojo kakean polah. Artinya
ojo sok suci kita. Allah sudah menetapkan di dalam proses kejadian ruh manusia itu, mulai dari Nabiullah Adam sampai anak putunya yang Allah tulis di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Di situ Allah katakan bahwasanya iblis itu dikasih Allah izin untuk menjerumuskan Adam dan keturunan anak Adam hatta akhir zaman, sampai akhir zaman, termasuk kita anak putu nih. Makanya sampai gak usah gegeran royoan nasab, kita itu podo sangka Nabi Adam. Gak usah aku iki nasabe Mbah Bejo sing kok Mbah Ceng wis macem-macem, wis gak usah ngono kuwi. Justru Anda nanti terjebak takabur karena nasab, akhirnya Anda nggak sampai pada Allah. Iki lho, dalam surat Al-Hijr tersebut fakta di lapangan Nabiullah Adam pun tergelincir dengan rayuan gombali iblis karena dapat izin dari Allah, dapat izin. Kalau tidak diizini Allah, namanya ajazil, iblis ora iso apa-apa, Pak, nggak bisa apa-apa. Sama halnya dengan jenengan kali kula tidak dikasih Allah izin untuk kesini, nggak akan pernah bisa. Anda nggak diizini Allah untuk bisa menjalankan sholat, yura bisa. Oleh sebab itu tolong ojo ngaku-ngaku. Ingat, luwih apik kelakuane iblis nyun sewu, walaupun kelihatan njerumusno wong, jikalau posisine iblis memang gak ngaku-ngaku dheweke sing jerumusni, luwih apik iki katimbang jenengan kali kula ketika sholat tapi ngaku-ngaku kita yang nyun sewu. Proses iblis itu berkembang biak nggih sami kalih menungso. Carane ya apa ora tau roh lah ngono ah. Sing jelas nyun sewu, nek subuh kelon, nek maghrib mana, subuh kelon maghrib mana iku yo gak situk loro, sak brujulan isok 200. Sampan paling banter sak brujulan yo situk loro. Nyun sewu, nek iblis memang iku nasi iku neraka, terus bagaimana iblis sing saiki lahir durung sampak nggodha langsung kiamat? Pertanyaane mlebu neraka napa mboten? Nek mlebu kapan oleh nglakoni nggodha wong durung sempat nggodha? Ini ki gak tahu dipikir ya. Jare Supali nyun sewu, nyun sewu, wong nglakoni apa nek miturut malaikat disayang, miturut iblis iku ya disayang. Padahal dua perilaku iki antara malaikat dengan iblis iku bertolak belakang. Kelakuan apa? Jawabane Supali, nulungi anake iblis kecemplung sumur. Wong nulungi kan ya api, ya toh? Nulungi api. Lah iblis sing ditulungi anake apik ya kan, apik munggu iblis ya apik munggu malaikat. Sekarang ngeten, pundi perilaku jenengan iki sing gak digedingi Allah tur ya gak digedingi iblis. Wis iku sampean catet, engko nek kate turun ngeno, nek gak ketemu meni takoko, ojo saiki takoki meni, sampean tak kei kesempatan untuk ngen-ngen. Cekak kemalan nyalahno iblis saya. Padahal anane iblis isok nggodha, nafsu isok nggodha ya sebab dapat izini Gusti Allah. Ketika masa kefitrawan itu habis, di mana pelanggaran ini? Yaitu masa dewasa, Pak. Masa kita masuk di alam akil balik. Disitulah mulai wazuyina linnasi hubbus syahawah. Di situ mulai
Kita semua anak cucu Adam. Ketika akil balik manjing, dewasa mulai masa itu, mulai Pak, hati kita itu kepincut dengan selain Allah. Inilah posisi alam di mana ruhaniyah mulai kotor di sini. Bapak Ibu, ini sejarah Nabiullah Nabiullah Adam ketika saat sudah kena tipu daya iblis, yaitu mendekati pohon dan memakan buahnya pohon yang disebut pohon huldi, buahnya iku kemakan, maka disitulah waktu dan detik itu juga pengusiran Nabi Adam dari surga ke dunia. Mengapa namanya huldi? Kokak jemblem atau welus atau gedang pisang kok huldi? Saman kudu peka. Saman kudu buka Al-Qur'anul Karim atau Al-Furqan. Ketemu nanti. Ngeten. Ayo dirasakno ning ati dhewe ya. Ojo ngrasakno atine wong. Saat jenengan kali kula akil balik melebu ning ati, di dalam hati itu suka macam-macam, kepingin ngene kepingin ngono, dan di situ jenengan nggak ada pikiran kapan aku mati, nggak ada. Sampai umur berapa kita nggak tahu, mungkin iso uga sampai 60 belum mikir. Tidak hanya pada saat umur kita 20 atau 25, enggak. Nah, disitulah Allah mengizinkan si iblis untuk menipu kita berupa khuldi, apa? Dijadikan kehidupan dunia terasa indah dan kekal. Khuldi itu maknanya kekal. Khuldi kekal. Lebih-lebih ketika jenengan iki dihadapkan Allah, dunianya mewah, kekal, koyok-koyok gak bangkrut, sing sugih koyok-koyok gak melarat, yang kaya seakan-akan gak pernah jatuh miskin, yang omsetnya dugur seakan-akan tidak akan jatuh, seakan-akan, karena kita merasa, oh aku punya trik, nah gitu, punya siasat. Yun sewu, sampean eling tahun 2019 bosok kabeh wong-wong kena covid gitu. Mulai dari perusahaan yang bersifat home industry, kecil-kecilan, menengah, bahkan sampai PT. Ya Allah, bosok kabeh. Legrek temen Pak, legrek ngaji aja gak oleh metu. Saya teringat pada saat itu masih berteduh di rumah sebelah ini, gedek ya. Aku ngaji di parani ulo. Waduh, ulo. Ini anak ngaji. Ulo sing mekan ngono Pak. Rasanya hatiku, cuk, iki duduk nggonamu metu wae, rasane hati. Lho ya metu, ngoten niku, mari pisui. Lah wis maklum lah Pak, omah gedek dileboni ulo biasa. Mungkin dia itu salah alamat, ngoten lho. Ngoten, salah alamat pada saat itu. Tapi akhirnya terjadi pada si cilik-cilik jahit niki, sing ngoten niku, beol. Saya kedengar suara wos ngono. Tapi enggak mengira kalau itu ular. Mangkring nak ndukure piring niku nak nggone rak, padahal di depan iki dalam mlebu wis. Bos ini gak ngerti nek iku mang pikiran ula mboten, mungkin dia dendam, mari tak pisui mau lo ya, dendam mungkin. Lah kula tujuannya untuk nyawii anak ngoten. Lho kula liwat kok macrot ngene, apa ya kula kira cecek rondo ya sing rondo kono.
Kula kinten cecek. Tapi kok perih kula. Loh, apa rek? Jadi saya nggak jadi nyawii, kula njukuk banyu tak gombang-gombang ngeten. Ternyata sudah kula jawii, anak yang tahu, "Bi, ular." Lah kok sik ndangak ngene nek nggone ndukure rak mang. Kula ngomong rengesane ati mboten mesu. Kok mangkel ngono. Ngomong ngene ning nganti. Iki duduk nggonmu metu wae. Kuwi nek gak metu tak kepuk sabuk hansip lho. Masalahnya nang pinggire wonten sabuk hansip nang ngene gedhet niku. Nganti ku tambah mekar. Nggih, tambah mekar. Wis kula mboten mindon gaweni ngomong, langsung tak jupukno sabuk hansip. Adik kula dhisik kan senengane hansipan. Pakai baju hansip dan bagaimana ngaten sering dhisik iku klinter-klinter ngaten hasil nek bengi biyen durung ono ngaji nang jaba ngaten iki ya. Ben bengi ngeten patroli kula. Ngaten kadang ngopeda pancal, ngopeda pakaian hansip Pak ngawur ngaten. Akhirnya ditiru hansip-hansip ben bengi iku mesti keliling. Sakniki pun mboten. Wis pegel masalah. Lah, kula gepuk kok ndelalah ya kena kepalanya, langsung delosem wis. Terus mbuh wae epret wis sapa takon ngetokno. Wis iku karepe napa? Ngeten, Pak. Sadar atau tidak sadar jenengan. Ketika saat posisi hati belum sadar terhadap Allah, anugerah yang termulia, siapapun kita pasti terasa dunia itu kekal. Terasa dunia kekal. Koyok-koyok kita gak matek-matek. Itu. Sing nyun sewu. Sing sugih koyok-koyok gak iso melarat. Sing memiliki jabatan kayak-kayaknya nggak akan lepas dari jabatan kalau bisa naik ke atas. Itulah kita manusia. Pertanyaan saya dari ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Padahal sisa umur hidup Anda, kesempatan di dunia ini itu sudah dekat. Apa perkara yang paling dekat? Kematian. Apa yang menurut kamu jauh? Allah jauh. Iki pada umumnya. Apa yang terasa dekat dalam diri jenengan hakikati adalah kematian. Tapi banyak orang yang tidak sadar tentang itu. Apa perkara yang paling jauh? Umumi nyun sewu Allah. Padahal Allah dekat. Iki umumi kita manusia ketika belum menyadari anugerah yang termulia. Bapak Ibu, saya juga tidak tahu kapan manusia dan siapa di antara kita itu dimasukkan Allah golongan ahli azab atau digolongkan ahli rahmat. Semua itu juga ada tanda-tandanya. Oleh sebab itu pada malam hari ini Allah sangat murah sekali masih memberikan kesempatan pada kita yang belum sadar untuk taklim muta'alim tentang ilmu tauhid supaya mendidik hati kita sadar diri kalau yang namanya kematian itu dekat, dan yang kedua kalau Allah itu sesungguhnya dekat, bahkan teramat dekat. Selama ini kan merasa Allah itu jauh di sana, di aras sana. Makanya tauhidnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, niki munculnya di situ. Dia di sana. Bagi Anda yang bisa terima silahkan. Bagi Anda yang tidak mau terima walaupun mendengarkan, ya silahkan. Itu bukan hak saya untuk memaksakan Anda. Maka jelas ruh itu di tengah-tengah ulama ada khilaf, perbedaan. Ada ulama dunia dan ulama akhirat. Pandangan tentang ruh itu ada dua, Pak. Ulama dunia, ruh itu dikatakan makhluk. Tapi ulama akhirat, ruh itu bukan makhluk. Prosesnya bagaimana? Gini, Pak.
kacamata ulama syariah, mengapa ruh itu dikatakan makhluk? Karena mereka melihat makhluk. Dari bahasa wanafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Niki ulama ahli syariah, nafakhtu itu diartikan menciptakan. Apapun yang diciptakan mesti ada yang menciptakan, sehingga itu kembali kepada Allah. Tapi ulama akhirat, wa nafakhtu itu tidak diartikan ai khalaqtu, mboten. Diartikan apa wa nafakhtu itu? Meniup. Kalau boleh saya katakan, ruh itu bagian dari zati Allah. Makanya ada istilah Nur Muhammad. Ini pandangan ulama akhirat itu di situ. Mengapa demikian? Karena di dalam diri seorang ulama akhirat itu sudah tidak ada siapa-siapa, kecuali yang ada itu hanyalah yang ada sendiri. Karena beliau sudah melakukan beberapa tahapan proses untuk menafikan dirinya, untuk meniadakan keakuan dirinya, untuk meniadakan wujud selain Allah. Nah, sementara ulama syariah belum melakukan itu. Jadi nggak boleh ulama dunia mengatakan roh itu Allah, nggak boleh, nggak boleh. Harus tetap mengatakan roh itu makhluk. Sehingga kalimat wa nafakhtu itu diartikan khalaqtu, kuciptakan. Berarti aku Allah menciptakan. Jadi roh itu berarti wujudnya itu makhluk. Proses memang iya. Tapi jenengan kalau lebih ke dalam mengenal siapa hidup dalam diri Anda akan tahu roh itu sopo sih. Terus lagi, orang kalau tidak bernafas itu kok mati lah. Terus napas itu sopo sih? Nanti ini berkaitan. Pertanyaannya, wujudi roh apa ta? Napas itu, angin itu. Terus apakah angin itu ya Allah itu? Kok aku gelek? Fa aina ma tuwalu fa thamma wajhullah. Ning ngarepmu iku lho ana wajahe Gusti. Wis. Jenengan akan paham dengan sebenar-benarnya, yang kepahaman ini tidak akan pernah bisa dirubah walaupun ada tsunami yang menghantam dirimu. Iman yang hakul iman ini nggak bisa berubah. Kapan? Ya di saat Anda ini sudah masuk di dalam surah Yunus ayat 6263 baru nyepel rokok kali sedot-sedot. Untuk sampai di situ Anda harus melakukan apa yang pernah dilakukan oleh guru-guru akhirat atau yang kami sebut para utusan Allah, Nabi dan Rasul atau kekasih Allah. Itulah semua guru akhirat. Kalau tidak, tetap sampai nanti akan ngaku-ngaku roh iku makhluk. Ngerti loh. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia semata-mata hanyalah untuk menyembah kepadanya. Artinya ketika Allah itu mewujudkan dirinya secara dohiriyah, sapa wonge tatkala menyembah kok nyatakno wujude Allah, maka itulah sesembahan yang benar, itulah bersaksi yang benar. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, jikalau kau menyembahnya itu dikatakan benar, maka kau harus sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Bahasa Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau bahasa Nabiullah Ibrahim beda.
jikalau kau menyembahmu dengan benar dan kau tidak dikatakan golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, Anda harus ini wajah tuat wajah pun. Katanya Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar, jikalau kau pengen selamat dunia akhiratmu, kau harus manunggaling kawula kelawan Gusti. Kalau kata Al-Halat, ibadahmu ingin diterima, kamu harus mempunyai iman di dadamu bahwasanya wa ma fi jubati illallah, ning jero kelambi jero sarungku iki duduk sapa-sapa sing wujud kecuali wujudnya Allah. Tidak ada di balik saya ini, kata Al-Halat, sebenarnya kecuali wujudnya Allah. Orang syariat melihat makhluknya ketipu, tapi orang-orang yang hakikat membenarkan karena memandangnya siapa di balik kita semua ini. Bon. Apa maksudnya? Gusti Allah mendidik lewat agama yang lurus tentang tauhid ini semata-mata ruhaniyah jenengan iki estu untuk menyawijekake, untuk mengesahkan bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Tidak ada yang berkehendak kecuali kehendaknya Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali yang berkuasa hanyalah Allah. Tidak ada yang berkalam, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, kecuali semua itu hanya wujudnya Allah. Ini deh maksudnya ilmu tauhid keesaan itu di sini. Urusan nama Tuhanmu itu Allah, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Widi dan lain sebagainya, itu bukan persoalan dan itu tidak disalahkan. Namanya nama saenake jenengno. Cuman saya bertanya, sing denyengno gedang pisang itu sopo? Yo pisange dhewe. Sing jenengno Allah, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Esa, Sang Yang Hidup, iku sopo? Yo syai'in fikulil insan wahwa wujudullah, ya wujude mang. Sing mengatakan ya aku iki lho, ngoten lho, kuwi nyeluk aku celuken saenakmu. Akhirnya umat Islam menyebut Allah. Agama umat lain beda lagi. Ingat, selama Anda belum mengerti tentang ilmu keesaan, sampai kapanpun kau tetap ning hati sirik, ning hati hasud, ora ono rukune, tidak ada enaknya hatimu. Isinya hati iku berkuasa, isinya hati iku nyun sewu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Udah Pak, ini sampai kapanpun ya seperti itu jenengan sampai tua, umur swidak 70 80 masih tetap seperti itu. Qur'ane wis dawuh hatta zurtumul maqabir. Jikalau ini kau biarkan, itu akan terjadi sampai datangnya satu kematian. Naudzubillah. Oleh sebab itu, lewat awal pengajian bimbingan teknis tentang dinut tauhid di bulan Ramadan pada malam hari ini, hanya satu harapan kami terhadap seluruh umat, apa? Terima ilmu, pahami dengan benar, lalu jalankan, dan disitulah nanti akan menentukan bahwasanya anugerah yang termulia, pertemuan terhadap Allah itu mesti terjadi. Saya katakan mesti terjadi karena Allah sudah berjanji, barang siapa di dalam dirinya ada satu keinginan untuk bertemu aku, fa innallaha ajalallahu la'at,
mongko sak temene Gusti Allah iku wis janji menetapkan satu ketetapan waktu pertemuan tersebut. Fa inna ajalallah, sak temene apa waktu yang sudah Allah tetapkan pertemuan itu pasti teringat. Pertemuan itu harus terlebih dulu melewati satu kematian. Kematian yang kumaksud ini adalah mateni keakuanmu sebagai makhluk yang tadinya wujud, yang tadinya berkehendak, yang tadinya punya kekuatan, yang tadinya macam-macam. Iku jenengan pateni dhisik. Oleh carane mateni sederhana, fungsikan dzikir sirul asr, cukup. Ini alasan harapan kami terhadap seluruh umat dimanapun panjenengan berada yang mengikuti BIMTEK pada malam hari ini. Ingat, kalau ku pitung-pitung, umpama saya mau ngitung ya, rugi dan badine. Sampeyan delok nek ngene surat As-Saff ayat 9. As-Saffat surat yang ke-61 ayat 9. Di situ Allah katakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Mengapa sih walaupun resikune kami dicaci maki kok tetap saya sampaikan? Mengapa sih walaupun resikone ini aku dipatu, dilokni oleh orang lain yang mungkin mohon maaf nulis kaitan koyok gurem, tahu gurem tumo, tahu wilik cilik kakak aku iku umur wis swidak ora ketok misale. Biasa toh kita kan sebagai penonton biasanya kan nyurai. Saya melihat sepak bola, Messi, Ronaldo membawa bola sudah dekat, nggak bisa masuk, mesti dilok-lokno, goblok kakean giringan, wes macam-macam. Padahal Pak, pemain itu berupaya semaksimal mungkin supaya ngegolno, nggak jauh berbeda, wis lumrah ngoten niku. Ya untuk keduanya nanti tak gedek nih 4 kali lipat sangga dene kuwi lho ngoten. Tak pikir-pikir memang nggih, nek gak gawe kacamata ya ora ketok. Nggih, pun tenang mawon, proses kabeh yang ngoten niku. Pun Bapak Ibu, mengapa beliau itu kok berani Rasulullah itu menghadapi wong musyrik itu sampai membenci? Mengapa demikian? Karena satu, hati beliau itu kasihan terhadap umat. Ini sebagai modal. Karena banyak hati umat itu dalam kegelapan. Nanti kita akan bahas di bab yang kedua, hati yang buta atau hati yang gelap. Karena banyak manusia hatinya tidak berakhlak pada Tuhannya. Karena hati manusia itu banyak yang tenggelam dalam kegelapan. Disebabkan oleh yang namanya khuldi tadi. Akhirnya kita lalai terhadap Allah. Yang kedua, walaupun beliau itu di tengah-tengah umat yang banyak membenci terhadap dirinya, tadi semata-mata untuk memberikan cahaya, untuk menerangi kegelapan. Yang kedua Pak, ini tidak hanya di dunia, di akhirat. Di akhirat ini yang justru tidak akan pernah nyun sewu, waktu itu ada jeda. Khalidina fiha abadan. Ini masa yang selama-lamanya. Kalau di dunia mungkin bisa dihitung, selama Anda hidup di dunia 40 tahun ya 40, 60 ya 60, 90 ya 90, ada batasnya. Ingat, satu hari masa di akhirat setelah kematian Anda sama dengan lamanya masa waktu di dunia 50.000 tahun masa dunia. Anda umur ada 1000 Pak? Nggak ada. Paling banter cara saiki umur
50 swidak ngono wis kena ini kalau sing pipis anu kalau apa diabetes kena diabetes nek wis kena diabetes sing sakno iku wis sakno kabeh melok mikir garwani melok mikir gak kita sendiri yang mikir semuanya melok mikir nah, karena Rasulullah pun Allah kasih umur sampai 63 ada yang mengatakan 64 tinggal kita umur berapa ada di sini yang umur 60 ada nggih jenengan 364 loh wis sampean melungsungi nek ngoten enggak saya yang tanya umur 60 tahun ada ya berarti enten 3 tahun kas matek iku nek melok Kanjeng Nabi lah wonten sing boten sampai lebih gitu ngoten pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah tujuan yang terakhir atas kerasulan beliau wajib menyampaikan tentang tauhid niki Pak nyuwun sewu mengapa dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya tidak warasatul rasul kok al anbiya beda Pak nabi dan rasul itu beda nek rasul iku wis mesti nabi nek nabi kalau nabi belum tentu rasul sifat nun sewu petang sifat yang dibawa oleh rasul itu belum tentu dibawa oleh nabi apa sidik fatonah tablet amanah yang namanya rasul itu itulah beliau khusus yang menyebabkan atau mendidik kita itu hati di jalur dinul haq buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 aku tidak akan mengutus seorang rasul sebelummu Muhammad kecuali wajib membawa wahyu intiku yaitu la ilaha illa ana artinya mau tidak mau Kanjeng Nabiku wajib nyampe no padahal resikonya sampean tahu sendiri al-halat tadi dibunuh gitu nyun sewu di luar Jawa ada yang dibakar rumahnya mereka melarikan diri ada yang dianiaya ya Allah nek zaman Nabi Yusuf dicemplung no sumur dan akhirnya menghadapi yang terakhir ujian yang nggak enak penjara habis itu menghadapi ujian sing enak oleh arek perawan oleh wong wedok sing bayu sinten beliau sinten Siti Zulaikha nggih leres ah kono Siti ini berarti wong Jawa iku nggih dah wong Jawa Tengah biasanya iku Siti-sitian ya. Jawa Timur nggih Siti-sitian ngoten berarti Siti Khadijah Siti Aisyah iku ya wong Jawa karena ono sitine ngoten bon jadi yang terakhir tadi wajib bagi seorang rasul menyampaikan karena risalah dari Allah apa sih risalah itu cerita tuntunan khusus urusan ruhannya dengan Allah ini sehingga al ulama warasatul anbiya itu sudah pantas menyampaikan perkara-perkara yang bersifatkan dohiriyah berarti ilmu-ilmu dohir ilmu-ilmu dohir kalau ulama akhirat hanya ilmu batin yang beliau sampaikan dan inilah yang kita tunggu-tunggu harapan kami yang terakhir semoga kitab ini memang walaupun tidak terlalu tebal halamannya hanya memang saya bikin sedikit bagi pemula cek mboten apa kecu wah apa jenenge ketahuan kok pandel wegah aku maca lah ngoten nggih biasanya ngoten sampeyan niku wegah aku maca jadi sarah kula niku hanya miturut kejadian apa yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan itu dengan sependek-pendeknya ngoten lho sependek-pendeknya jikalau di situ ada tulisan yang kurang atau yang salah memang pada saat nulis iku ya wis
nyun sewu wis ora tau nutuk ya toh, ninggalno sembarang kalir ya toh, tamu aja tak batesi sampak payah. Kadang-kadang saya saking ngantuk ini balik desa itu turu ning kursi wis gak kuat turu kursi bebeke waktu turu terus mimpi nulis nawulis saya coret-coret kok ngeten iki misalnya ono sing keluar dari Syekhul Kalam atau dari sisi bahasanya itu pledak-pledot, ya mohon dibetulkan atau diingatkan, sebab kami pun sebagai manusia tidak jauh berbeda dengan jenengan, pasti ada kelemahan, ada kekurangan, tapi saya berpedoman bahwasanya, berkomitmen bahwasanya kitab ini walaupun hanya halaman sampai berapa itu Pak? 32 ya, sampai 31 gitu. Itu bisa membantu untuk membedah ketidakfahaman sampean kali kula tentang siapa sih di balik kita itu. Siapa sih sebenarnya di balik seluruh makhluk itu. Katanya Allah itu dekat. Lah, disinilah nanti jikalau ada pertanyaan terkait hal itu bisa langsung ditanyakan atau hal-hal yang lain. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan mengapa kita harus bertauhid, pertama kita harus tinggalkan alam kekotoran, yaitu alam di mana kita hati tiap saat dan waktu beriman pada selain Allah, bercinta pada selain hidup. Kita akan tinggalkan semua itu dalam rangka untuk menuju dan bertemu iman yang ihsan. Kedua, mengapa kita harus bertauhid? Sisa umur kita ini Pak, tinggal berapa tahun, tinggal berapa bulan kita nggak tahu, kita gunakan untuk takarrub, mendekat dan bertemu yang sesungguhnya. Siapa yang disebut laisa kamislihi syai'un, siapa yang disebut sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan apapun, atau sesuatu yang sering saya kode-kode ngene iki, siapa ini? Dan akhirnya nanti jenengan akan bisa menjawab siapa wujud dohir makhluk itu. Nantinya arahnya ke situ. Pun Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab.